뭐해라는 두 글자에 네가 보고 싶어 내 속만을 담아 이모티콘 하나 속에 달라지는 내 미묘한 심리를 알까 아니 바쁘지 않아 nothing Ini siapa sih ajakin kita kesini? Tempatnya gak ada bagus-bagusnya juga tuh. Iya, siapa lagi kalau bukan geng mereka itu? Apa sih pacarnya kan juga ikut kesini ngomong-ngomong aja. Kan gak mau ikut ya gak usah ikut lah anjir. Tahu nih, pikir orang emang gak mau ikut ya nggak usah ikut lah. Iya lah yang kayak gitu. Oh ya, by the way, Stephanie kemana? Dari tadi gue gak lihat tuh batang hidungnya. Oh, Stephanie, gue tadi lihat dia tuh ke kamar mandi. Mau ngapain sih, Lex? Mending kita turun daripada lo tiduran di sini terus. Udah, gue tuh lagi capek banget. Udah capek banget kayak kalau mereka turun ke sini. Sela, lo kenapa? Itu pesan apaan sih? Bukan apa-apa, ini cuma pesan biasa kok. Gue pergi dulu ya. Nanti kalau ditanya sama gue, bilang aja gue pulang duluan. Soalnya ada urusan. Lah, tiba-tiba banget lo ada urusan. Katanya kemarin lo free gak ada urusan. Lo yakin sih? Tempat ini rawan loh, ada banyak hutan. Takutnya lo tuh kesesat. Mending besok aja. Gak bisa, ini urgent banget. Gue harus pergi sekarang. Kalau kalian mau cari gue, lihat aja GPS gue ya. Gak salah lagi, ini tempat yang udah share lo buat gue. Gue temuin lo. Bangunan ini bukannya bangunannya waktu itu ya, yang di sosmed lagi viral. Iya, yang seharusnya bangunan ini udah disingkirin karena kejadian kebakaran waktu itu kan, yang tahun 2023. Harusnya ini udah disita sama polisi. Kalian salah, bangunan ini sengaja dibikin mirip sama kejadian setahun yang lalu karena modelnya yang sangat menakutkan, sama kayak rumah hantu. Makanya tempat ini jadi kayak tempat terbengkalai. Dulu tempat ini adalah taman bermain, tapi setelah digusur, hanya rumah ini yang tersisa. Tunggu, kayaknya aku tahu apa maksud tempat ini. Penculiknya sengaja bawa dia ke sini karena tempat ini adalah tempat yang paling pas untuk nyembunyiin orang. Karena di sekitar sini adalah hutan. Jadi gak ada orang yang bisa ngapain tempat ini, gitu. Iya, tepat banget. Karena tempat ini tuh tempat yang cocok untuk nyembunyiin orang, apalagi sekitarnya hanya hutan. Melainkan hutan. Di sini terdapat banyak hewan buas yang gak mungkin semua orang bisa masuk. Kecuali kalau tempat ini dilindungi, itu mustahil buat dia masuk ke sini. Ya udah, tunggu apa lagi? Kita masuk aja sekarang. Kita harus cepet-cepet selamatin Zea kan. Ini buku apaan ya? Kok tebel banget sih? Gue bawa pulang aja lah. Apa maksud saya sama ini? Kode apa-apaan sih? Gue gak ngerti anjir. Apa itu?
Saya. Kita harus cepat-cepat pergi dari sini. Kok ada suara timer bom sih? Ayo cepat keluar. Buset, ledakannya gede banget. Ledakannya kuat banget. Siapa sih yang naruh bom di situ? Gak ada kerjaan banget. Udah, kita cari tahu itu nanti aja ya. Guys, tadi kalian pasti tempat kejadian ada nemuin surat atau kode ke. Surat ini gue temuin di dekat kompor di dapur, yang dimana pelakunya yang naruh surat ini. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena kronologikanya penculiknya sengaja naruh surat ini agar kita tahu siapa pelakunya, yang dimana dia cuma dilibatkan sebagai kambing hitam. Kita harus cari tahu semestinya ini gimana, dan gue bakal jelasin lebih jelas. Gue singkat aja, gue lihat foto Zea sama Farhan yang ditempel di sebuah lemari, dan lemari itu penuh sama foto Zea sama foto Farhan yang dicoret pakai kapur merah. Terus pas gue lihat foto Farhan dilubangin, cuman foto Zea yang utuh. Dan kalian tahu foto mereka berdua dicoret. Dan kalian tahu masa MPLS gue sempat lihat ada mahasiswa lain yang liatin Zea. Entah apa, kayaknya dia obses sama Zea. Dan karena saya pacaran sama Farhan, mungkin dia gak terima, makanya dia ngelakuin semua ini. Tapi ya masa senekat itu dia sampai culik Zea loh. Bisa-bisanya dia culik Zea dengan ngancem dia. Gue nemu ponsel Zea. Pas gue lihat isi chatnya, kamu mau gak melihat aku untuk sekali ini saja? Tapi mungkin kamu sudah lupa sama janji kamu. Itu dia. Gue gak tahu apa yang dia maksud. Secara kita kan baru temenan pas kita masuk SD, dan kita nggak tahu latar belakang Zea gimana pas di masa lalu. Dan yang gue tahu, kalau gak salah nih ya, gue sempet cari tahu tentang Zea, dan ada artikel yang ngatain kalau Zea itu punya sahabat laki-laki, dan gak tahu ya, ini kayaknya temennya mamanya Zea, dan namanya Dion. Dion ini yang dimana dia sahabat kecil Zea dari dulu. Mungkin dia pelakunya. Pas gue lihat fotonya emang agak mirip sama muka sama cowok yang waktu MPLS itu. Mungkin ini Dion gak sih? Mungkin dia terlalu obses sama Zea sampai-sampai dia ngelakuin semua ini. Tapi masa sampai segitunya sih? Oh, jadi cowok yang MPLS itu si Dion. Gue baru tahu anjir. Dan pas gue lihat kayaknya matanya obses banget sama Zea. Sampai-sampai tatapannya kayak kecintaan gitu, kayak obsesi yang sangat berlebihan. Dan pas gue tanya, lo ngapain liatin temen gue? Dia bilang kayak gini, kepo banget sih lo, dia juga nggak jadi dah. Nah, dia bilang gitu, kocak. Kan gue nggak tahu apa maksudnya. Masa sih? Tapi pas gue lihat waktu MPLS, si cowok itu siapa Dion, kayaknya dia deket banget sama Zea, sampai-sampai Zea bisa ketawa tuh sama dia kecuali sama kita. Terus apa maksudnya dia ngelakuin itu kalau nggak sayang sama Zea? Tapi nggak apa-apa kan kalau sayang. Tapi masa senekat itu sih dia? Bukan, dia mencoba untuk membalas dendam karena orang tuanya telah dibunuh oleh keluarga Alexander, yang dimana keluarganya yang salah, bukan keluarga saya. Saya hanya sebagai ruang penyimpanan supaya dia bisa masuk secara diam-diam. Tapi tenang saja, saya sudah menyiapkan hadiah untuk kalian. Kalian akan membantu saya, bukan? Anda bukan